Saya akan menjelaskan mengenai pengertian lahan basah. Apa sih lahan basah itu? Lahan basah merupakan wilayah di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik secara permanen maupun sementara. Terdapat dua jenis lahan basah, yaitu lahan basah buatan dan lahan basah alami. Untuk lahan basah buatan itu contohnya sawah, irigasi, dan kolam. Sedangkan untuk lahan basah alami itu contohnya hutan, bakau, rawa, gambut, dan riparian. Lahan pasang surut adalah jenis ekosistem yang terletak di daerah pantai atau muara sungai, di mana tingkat air dapat berubah secara periodik karena pasang surut air laut. Lahan pasang surut biasanya kaya akan nutrisi dan menjadi tempat berbagai flora dan fauna, termasuk berbagai jenis burung, ikan, kerang, dan tanaman seperti mangrove. Namun, lahan pasang surut juga rentan terhadap perubahan lingkungan dan polusi, sehingga memerlukan manajemen dan perlindungan yang baik. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri yang digunakan sebagai bahan baku penghasil minyak baik itu minyak makan, minyak industri, atau maupun bahan bakar. Kelapa sawit memiliki banyak potensi pemanfaatan. Batangnya yang bisa digunakan dalam pembuatan pulp, bahan konsumsi, dan sumber energi. Indonesia adalah penghasil minyak terbesar di dunia, yaitu yang ada sebarannya di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Lahan gambut merupakan lahan yang potensial untuk tanaman kelapa sawit, yang dimana produksi kelapa sawit pada lahan gambut bisa mencapai 20-25 ton per hektar per tahun, sehingga tidak kalah jika dibandingkan dengan produksi kelapa sawit pada jenis lain. Seperti dalam kutipan jurnal yang saya ambil, yaitu Setiabdi tahun 1999, yang dimana berdasarkan data ini dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2011, luas lahan gambut hingga tahun 2011 yang dimanfaatkan untuk perkembangan kebun kelapa sawit adalah seluas 1.539,579 hektar. Jadi, kenapa sawit cocok untuk pertanian lahan basah? Yaitu karena sawit memiliki keunggulan yang membuat cocok untuk pertanian di lahan basah, yaitu yang pertama, toleransi terhadap kondisi tanah. Yang sawit memiliki kemampuan baik untuk tumbuh dan berkembang di lahan yang memiliki tingkat kelembapan yang tinggi. Yang kedua, produktivitas yang tinggi. Terus yang ketiga, permintaan yang tinggi. Pemanfaatan lahan basah untuk budidaya tanaman kelapa sawit masih terkendala oleh beberapa faktor, yaitu seperti ketebalan gambut, kemasaman yang tinggi, kesuburan yang rendah, serta adanya lapisan pirit dan substratum, yaitu di mana lapisan tanah di bawah gambut yaitu berupa pasir kuarsa dan sistem tata air. Salah satu solusi yang dapat kita berikan dalam menghadapi masalah-masalah yang telah disebutkan sebelumnya adalah yang pertama itu pengendalian pH. Nah, pengendalian pH ini dapat dilakukan dengan pemberian kapur pertanian seperti kapur dolomit dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengelolaan air. Pengelolaan air ini tak kalah penting tentunya dari pengendalian pH, dan selanjutnya adalah pemilihan varietas yang tepat. Karena varietas yang tepat dapat mempengaruhi hasil yang akan diberikan nantinya. Perluasan kelapa sawit swadaya pada lahan basah dilakukan pada daerah rawa dan pesisir pantai, yaitu daerah aliran sungai yang menjorok ke dalam atau lintake. Ini masih berpengaruh terhadap gerakan pasang surut air laut. Baik, kesimpulan pada materi yang telah disampaikan pada video kali ini, yang pertama yaitu lahan basah yaitu bisa digunakan dalam pembudidayaan tanaman kelapa sawit. Tetapi dalam penggunaan lahan basah untuk budidaya tanaman kelapa sawit itu perlu melakukan beberapa perlakuan. Yang pertama seperti memperbaiki sistem drainase pada lahan basah, dan selanjutnya dengan cara peningkatan pH dengan cara menambahkan kapur pertanian seperti kapur dolomit, dan juga melakukan pemeliharaan pada tanaman kelapa sawit secara lebih terkontrol lagi.